Pernahkah Anda membayangkan seorang presiden yang dengan berani memecat ribuan pejabat dan polisi dalam upaya drastis untuk membersihkan negaranya dari korupsi dan ketidakefisienan? Tindakan-tindakan yang cukup radikal ini bukan hanya cerita fiksi, tapi nyata terjadi di berbagai belahan dunia. Mari kita telusuri kisah para pemimpin yang mengambil langkah ekstrim demi masa depan bangsa mereka. Yang pertama, Presiden Maladewa, Mohamed Muizzu. Pada Oktober 2024, Presiden Maladewa, Mohamed Muizzu, membuat gebrakan besar dengan memecat lebih dari 225 pejabat politik, termasuk 7 menteri negara, 43 wakil menteri, dan 178 direktur politik. Langkah ini diambil sebagai upaya merampingkan birokrasi dan mengurangi pengeluaran negara yang tengah dilanda krisis utang. Dengan pengurangan ini, pemerintah Maladewa menghemat sekitar 370.000 US dollar per bulan. Tindakan ini menunjukkan betapa gemuknya birokrasi sebelumnya, hingga pemecatan massal dianggap solusi untuk efisiensi. Presiden yang kedua adalah Presiden Georgia, Mikhail Saakashvili. Mikhail Saakashvili yang menjabat sebagai Presiden Georgia pada tahun 2004 menghadapi tantangan besar dalam memberantas korupsi yang merajalela di tubuh kepolisian. Setelah upaya peningkatan gaji hingga 20 kali lipat gagal mengurangi praktik suap, Saakashvili mengambil langkah ekstrim dengan memecat sekitar 30.000 personel polisi lalu lintas. Ia kemudian merekrut personel baru dengan gaji layak dan menanamkan nilai integritas. Hasilnya, kepercayaan publik terhadap kepolisian meningkat dan angka kriminalitas menurun. Langkah ini menunjukkan bahwa kadang-kadang membersihkan rumah secara total diperlukan untuk membangun kembali institusi yang bersih dan efisien. Presiden yang ketiga adalah Presiden El Salvador, Nayib Bukele. Nayib Bukele, Presiden El Salvador, dikenal dengan pendekatan kerasnya terhadap kejahatan dan korupsi. Ia tidak segan-segan memecat pejabat tinggi yang terlibat dalam praktik korupsi dan yang dianggap tidak efektif. Bukele juga mengambil alih kendali langsung atas beberapa lembaga keamanan dan melakukan restrukturisasi besar-besaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan efisiensi dan transparansi. Meskipun pendekatannya menuai kritik karena dianggap otoriter, banyak yang memuji hasil nyata dalam penurunan angka kejahatan dan peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Presiden yang keempat adalah Presiden Liberia, Joseph Boakai. Di Liberia, Presiden Joseph Boakai mengambil pendekatan berbeda dalam menghadapi krisis ekonomi dan ketidakpuasan publik. Pada Juli 2024, ia mengumumkan pemotongan gajinya sendiri sebesar 40% sebagai bentuk solidaritas dengan rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Langkah ini diambil setelah proses massal terkait tingginya biaya korup dan tuduhan korupsi terhadap pemerintahan sebelumnya. Dengan memotong gajinya, Boakai berharap dapat memberikan contoh kepemimpinan yang bertanggung jawab dan mendorong reformasi dalam pengelolaan keuangan negara. Langkah-langkah drastis seperti pemecatan massal pejabat atau personel kepolisian memang dapat memberikan efek kejut dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melakukan reformasi. Namun, efektivitas jangka panjangnya bergantung pada implementasi reformasi struktural yang komprehensif. John S. Tekua dalam bukunya Curbing Corruption in Asian Countries, An Impossible Dream berpendapat bahwa korupsi hanya dapat diminimalkan jika langkah-langkah komprehensif diambil untuk memperbaiki berbagai penyebab timbulnya perilaku korupsi. Ini mencakup peningkatan gaji, penegakan hukum yang tegas, pengawasan eksternal yang efektif, dan kemauan politik yang kuat dari pemerintah. Pemecatan massal pejabat atau personel kepolisian oleh para pemimpin dunia seperti di Maladewa, Georgia, El Salvador, dan Liberia ini menunjukkan upaya serius dalam memberantas korupsi dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Namun, tindakan tersebut harus diikuti dengan reformasi struktural yang menyeluruh dan komitmen jangka panjang untuk memastikan perubahan yang berkelanjutan. Tanpa upaya komprehensif, pemecatan massal hanya akan menjadi solusi sementara yang tidak menyentuh akar permasalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.